Di dalam kita melakukan sholat, boleh kita membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, membaca Quran dalam bentuk kertas lembaran atau mushaf, atau di handphone boleh. Cuman pada dasarnya tidak seperti itu. Dengan hafalan secukupnya. Karena apa? Diupayakan dalam melakukan sholat, jangan kita punya banyak kesibukan yang tambahan, seperti megang mushaf dan sebagainya, kecuali memang ada hajat, mungkin ada pengen menyelesaikan Al-Qur'annya dan sebagainya, itu ada. Tapi dalam keadaan normal tentunya biasakan tidak dengan mushaf dan tidak dengan tulisan. Tapi kalau ada yang ingin membaca suratnya dengan memegang handphone atau dengan Al-Quran, adalah sah dan diperkenankan, babnya mubah, bahkan makruh pun juga tidak. Hanya keutamaannya adalah tetap dengan cara hafalan seperti itu. Akan tapi nanti ada aturannya bahwa gerakan-gerakannya harus perhatikan. Kita tidak boleh melakukan 3 kali gerakan dari anggota besar berturut-turut. Anggota besar itu tangan ini anggota besar. Anggota kecil ini, kalau kita membuka dengan ini 1, 2, 3 berturut-turut nggak ada masalah. Ini jemari anggota kecil. Tapi kalau tangannya gerak sampai 3 kali berturut-turut, membatalkan sholat kita. Makanya termasuk Al-Qur'annya, cara menyimpannya harus hati-hati. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitabnya, kalau kita lagi sujud, Al-Qur'an harus terhormat, ditaruh dikepit di sini, di lengan, dikepit di lengan begini baru sujud, supaya Al-Qur'an ini tidak jatuh. Karena Al-Qur'an harus dihormati, jangan sampai taruh di bawah seperti itu. Kalau memang dia siapkan saku yang istimewa khusus, ya apa di saku seperti itu. Yang penting waktu membuka pun harus hati-hati, jangan melakukan gerakan 3 kali. Dia buka satu, mungkin bukanya satu-satu, buka, jangan langsung batal. Kalau gerakannya lebih dari 3 kali berturut-turut atau 3 kali berturut-turut, maka 3 kali gerakan anggota besar, 1, 2, 3, 1, 2, 3, batal seperti itu. Jadi ini adalah boleh, akan tapi keutamaannya adalah tanpa memegang mushaf, tanpa memegang handphone. Karena apa? Diharap dalam sholat itu kita untuk tidak memperbanyak gerakan-gerakan tambahan. Termasuk lihat saja di dalam kita membaca kunut, semua doa, habis doa kita disunahkan mengusap wajah, kecuali waktu kunut tidak disunahkan mengucap wajah. Karena apa? Agar kita tidak memperbanyak gerakan tambahan seperti itu. Al-Quran bisa didengar oleh telinga, bisa dibaca oleh lisan, bisa diucapkan oleh lisan, dan bisa dipandang, dibaca oleh mata. Semua ada pahalanya masing-masing. Kalau orang membaca Al-Quran dengan matanya saja, dia mendapatkan pahala. Membaca dengan matanya, lisannya diam, telinganya nggak mendengar karena lisannya diam. Dia berjalan dengan matanya, dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hatinya, dapat pahala. Atau dia mengucapkan dengan lisannya, mulutnya, matanya tidak melihat, dapat pahala. Atau dia mendengar saja tanpa melihat, tanpa berucap, mendapatkan pahala. Nah, ini yang ditanyakan. Dia mendengar kalimat Al-Quran yang dikumandangkan oleh rekaman, tapi aslinya kan tetap ayat Al-Quran, tidak boleh kita rendahkan. Justru kami perlu tekankan, harus kita beradab. Di saat ada Al-Quran dikumandangkan, disuarakan, biarpun melalui apapun, hendaknya kita harus punya hormat, karena itu kalamullah. Nggak beda apakah Al-Quran. Maka dikatakan Al-Quran itu kalamullah qadim dahulu. Tapi apa? Kalamullah itu adalah maktubun fis suturi, ditulis di lembaran. Mahfudun fis sudur, bisa dihafal. Kita lanjutkan, makru'un, kalimat Al-Quran bil a'yun, bisa dibaca oleh mata, diucapkan oleh lisan, didengar oleh telinga. Maka semua dapat pahala. Jadi dengar Al-Quran dari YouTube mendapatkan pahala mendengar, tapi nggak dapat pahala membaca, pahala mendengar. Kemudian saya ingin memperdengarkan orang lagu apa Al-Quran, Anda mendapatkan pahala memperdengarkan kepada orang, bukan pahala membaca. Nanti kalau dapat pahala membaca, enak kamu baca, putar Quran aja, dengar pahala membaca. Memperdengarkan kepada orang, karena orang yang mendengar akan dapat pahala, kita mendapatkan pahala memperdengarkan. Tapi tidak bisa disamakan kalau Anda membaca Al-Quran dengan lisan Anda, lalu mata Anda ikut membacanya, kemudian telinga Anda mendengar, beda. Cuma kalau bicara tentang dapat pahala, dapat pahala. Maka perlu kita di saat memutar Al-Quran
di YouTube, di kaset-kaset, hendaknya kita harus punya adab, kita tingkatkan kualitas adab kita. Mungkin dari posisi duduk kita dirubah, mungkin apapun kita harus ada tanda bahasanya sangat beda omongan manusia dengan kalamullah jalla jalaluhu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.